pengakuan bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan tanah ini. Tuhanlah yang menyelamatkan kita semua. Itulah cara bagaimana membangun, mengingatkan kita semua pada tradisi kita dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam gereja, dalam paroki. Umpamanya doa bersama, waktu makan, sebelum makan, dan setelahnya berdoa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini jangan hanyalah menjadi rutin kebiasaan, tetapi selalu dihayati. Inilah langkah-langkah kita membangun rumah bagi Tuhan. Tuhan berkenan hadir di sini. Setiap kali diperbarui supaya semangatnya timbul lagi untuk berjuang terus, bekerja terus membangun rumah Tuhan itu. Dan kita tahu arahnya adalah di mana kita hidup saling mengasihi, bersama membangun suasana damai dan sejahtera, bekerja bersama ke sana. Tuhan ada di sana. Dan berikutnya dia juga mengajari bagaimana menghadapi godaan-godaan. Karena yang hadir di tengah kita tidak hanya Tuhan, tapi juga setan-setan. Datangnya seperti sahabat, memberi jalan yang menarik dan persis seperti yang kita butuhkan. Kadang-kadang berlebihan, seperti orang kaya menawarkan seluruh dunia ini milikku, akan kuberikan padamu kalau kamu menyembah aku. Begitu dia awalnya seperti sahabat, tapi lama-lama mulai kelihatan arahnya, yaitu menyelewengkan, lanturan, pikiran-pikiran yang sepertinya menarik, tapi bukan jalan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Setan selalu datang sebagai sahabat seperti penyelamat, memberi ide-ide yang bagus-bagus, tapi kalau diperhatikan arahnya adalah menyesatkan, membinasakan. Karena terlepas dari Tuhan, dari jalannya, kita itu tidak tahu bagaimana. Yang jelas pasti hilang. Maka Tuhan juga mengajari, kalau menghadapi godaan, cari firman Tuhan yang memperjelas bahwa jalannya tidak benar. Awalnya pertama-tama mengatakan tidak, yang kedua dibawa kepada firman Tuhan yang lain. Firman Tuhan di mana Tuhan berkenan membimbing kita, disitulah Dia menolong kita menghadapi godaan-godaan. Kita perlu menyadari dalam perjalanan hidup di dunia ini bahwa setan banyak, bukan setan yang menakutkan, tapi setan yang seperti teman, yang tapi punya ide yang asing, bukan Tuhan sendiri. Jalan kita yang pertama, pasti kita selalu setia mendengarkan firman Tuhan, supaya diterangi. Pada saat di mana ada persimpangan-persimpangan, seperti Bapak Uskup dalam pesan Prapaskah mengatakan, awasi simpangan-simpangan itu. Di situ kamu harus mengambil sikap yang jelas. Disitulah kita perlu menyadari
bahwa setan sudah ada di sana, bahkan mungkin mendahului menawarkan sesuatu. Dan Tuhan kalah cepat. Waspadalah di situ, kita menghadapinya dengan tenang, tapi juga dengan berorientasi seperti Tuhan Yesus, mencari kehendak Bapa dan melaksanakan penuh kepatuhan dan kesetiaan. Kita lihat jalan Tuhan Yesus mengajari para murid untuk selalu kembali kepada kehendak Bapa. Ketika para murid tidak paham, tidak cepat langsung menerima, dia berjalan sendiri, tapi jelas arahnya, yaitu mencari kemuliaan Tuhan dan keselamatan umat manusia sampai siap untuk menanggung sengsara dan mati disalibkan. Disitulah kesetiaan Tuhan ditunjukkan, yang di setiap harinya tidak kelihatan, hanya lewat firman-Nya yang selalu membuat para murid terkejut, tetapi lama-lama makin jelas arahnya, kesetiaan pada Bapa. Dan betapa dia tegas menghadapi lanturan-lanturan yang ditawarkan oleh setan. Langsung melihat, bahkan dalam banyak kesempatan dia selalu tidak memberi kesempatan setan berbicara, langsung diusir pergi. Kalau berbicara memang ada maksudnya, supaya makin jelas kehendak Tuhan. Dari perjalanan Tuhan digodai setan, baik dalam 40 hari di padang gurun maupun perjalanan dia menunaikan tugasnya, di situ Tuhan kelihatan sekali kesetiaannya pada Tuhan, ketegasannya kepada setan, dan kelemah lembutan pada saudara-saudarinya, supaya tetap bertekun, jangan kendor, tetap berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita berterima kasih pada Tuhan, bersyukur karena pada minggu pertama pada Paskah ini berkenan sendiri hadir di tengah kita dan menjanjikan memimpin perjalanan kita ini. Kita pertama-tama mohon supaya Tuhan tetap hadir dan mohon supaya kita selalu memperhatikan bimbingan dan contohnya. Dengan bekal ini kita berharap perjalanan kita akan membuahkan pertobatan yang membawa kegembiraan yang besar. Kita persembahkan perjalanan kita dalam Prapaskah ini kepada Tuhan dalam Ekaristi ini. Amin.